Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Di sini kita akan membahas tentang absorpsi dan stripping, proses absorpsi dan stripping yang berlangsung secara simultan ya. Biasanya memang kedua alat ini digabungkan dalam satu proses. Absorpsi dan stripping ini digunakan ketika hanya satu komponen saja yang harus direcover. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep apa yang disebut dengan recover, apa yang disebut dengan remove ya. Ini recover atau eliminate. Kalau hanya ada satu komponen saja. Jadi di sini berarti kita punya campuran gas multi komponen, lalu kita ingin mengambil satu saja. Nah, maka orang baru menggunakan absorpsi dan stripping. Kalau hanya satu yang ingin diambil dari gas, alat yang digunakan adalah atau proses yang digunakan adalah absorpsi. Kalau hanya satu komponen yang ingin diambil dari cair, berarti alat yang digunakan adalah stripper atau proses yang dipakai adalah stripping. Karena absorpsi dan stripping ini kemampuannya untuk memisahkan komponen itu terbatas dia, ya kan? Tidak seperti dalam destilasi. Kalau destilasi dia lebih kompleks, bisa memisahkan banyak komponen sekaligus. Kalau absorpsi dan stripping ini sangat terbatas, sehingga penggunaannya pun juga terbatas. Kalau kita punya campuran gas atau campuran dalam liquid dan ingin mengambil satu komponen saja, barulah kita pikirkan untuk menggunakan proses absorption dan stripping ini, atau kita gunakan absorber atau stripper. Biasanya ekstra komponen di dalam proses ini juga diperlukan. Nah, seringkali suitable gas itu biasanya berupa steam. Jadi kalau cairan dikasih steam dalam stripping, ya kan. Sedangkan kalau dalam absorpsi berarti menggunakan solvent. Jadi harus ada solvent, ada stripping agentnya. Biasanya pakai gas. Stripping agent itu kan gas. Nah, gasnya bisa udara, bisa juga steam, macam-macam ya dia. Kemudian solvent dan gas ini mestinya adalah merupakan komponen yang sifatnya inert ya. Dia tidak menambah cemaran atau tidak menambah kompleks campuran nantinya. Artinya dia mudah sekali dipisahkan nantinya. Karena kan nanti komponen yang akan dipisahkan ini berpindah dari campuran gas menuju ke solvent, ya kan. Maka di solvent ini dia harus bersifat inert. Jadi tidak bereaksi atau bagaimana, nanti kalau bereaksi mah hilang, ya kan. Ya sesuai dengan tujuannya sih itu, ya kan. Sesuai dengan tujuan dari proses yang kita inginkan. Ekstra komponen tadi yang berupa solvent, ya kan, atau steam, ya kan, kalau dalam stripping itu nantinya akan kita recover kembali, ya kan, akan kita ambil kembali dalam proses recycle-nya, sehingga nanti mungkin ada yang hilang, lalu perlu kita tambahkan semacam make up, ya kan, tambahan untuk mengganti yang lost atau yang hilang. Nah, sistem dalam absorpsi dan stripping, nah ini yang perlu kita perhatikan. Dalam absorpsi dan stripping itu sistemnya mestinya adalah merupakan sistem dalam absorpsi dan stripping itu pastilah dalam absorption maupun dalam stripping itulah pasti dia merupakan ternary
sistem. Jadi pasti 3 komponen, ya kan? A, B, dan solvennya, ya kan? Kemudian absorption dan stripping ini seringkali diintegrasikan di dalam satu proses, ya. Ini seringkali dia diintegrasikan. Jadi ada absorber sekaligus stripping di situ, stripper. Jika steam yang digunakan dalam stripping, maka pemisahan dari produk dapat lebih mudah, ya kan? Dapat lebih mudah ditentukan dengan simple condensation. Nah, skema proses integrasi antara absorpsi dan stripping itu contohnya adalah seperti gambar ini, ya. Ini prosesnya adalah kita melakukan apa yang disebut dengan recovery, ya. Ini prosesnya adalah recovery. Kalau dilihat dari skematiknya, ini proses recovery, yaitu intinya dia adalah ingin mengambil komponen B ini. Komponen B yang ada di dalam gas. Lalu di sana kita membutuhkan agent untuk pengambilnya, yaitu digunakan oleo ini. Ini adalah solvent, ya kan? Itu adalah solvent. Jadi kita gunakan solvent oleo ini. Maka kemudian nanti gas yang ingin kita recover itu akan masuk ke solvent ini. Lalu dia nanti akan kita pisahkan di stripper. Di sana kita membutuhkan stripping agent, yaitu vapor. Nah, vapornya kita gunakan bisa steam, ya kan, atau gas inert yang lain. Sehingga nanti akhirnya dapat kita pisahkan. Disinilah komponen yang ingin kita recover. Jadi prosesnya biasanya seperti ini gabungannya. Kalau ingin merecover satu komponen ini, diambil dulu ke liquid, lalu liquidnya nanti dipisahkan lagi dengan gas inert yang lain, diusir. Akhirnya kita peroleh gas yang ingin kita murnikan. Jadi di sini komponen B ini berubah atau berpindah, ya, bertukar antara dua fase. Dia dari fase gas berubah atau ke fase liquid, lalu dari liquid kembali lagi ke fase gas lagi. Ini melalui kondenser bisa, ya kan? Dia yang terkondensasi waternya, lalu ini yang tidak terkondensasi, inconden, ya kan? Bisa dengan teknik kondenser. Jadi di sini alatnya yang satu sebelah kiri ini adalah absorber di sini. Di sini absorber. Di sini dia mengabsorb atau mengambil di sini absorber ini adalah mengabsorpsi gasnya dengan liquid. Lalu yang di sini ini adalah stripper, ya kan? Yang melakukan stripping atau pelucutan. Jadi gasnya dilucuti dengan menggunakan gas juga, ya. Kalau yang sebelumnya tadi absorpsi, gasnya diambil dengan menggunakan solvent. Jadi ini solventnya. Ini stripping agentnya, vapor ini. Kemudian untuk optimasi, maka kita perlu melakukan analisis degree of freedom. Analisis degree of freedom ini biasa, ya, sudah standar. Ya, kalau di software simulasi nanti di sana memunculkan degree of freedom berapa? 2. Tapi kita punya banyak sekali parameter yang bisa kita tentukan. Nah, di sana itu yang akan kita lakukan untuk optimasi. Contohnya nih, ya, misalnya untuk komponen dengan NC ini maksudnya adalah jumlah komponen, ya kan? Jumlah komponen ditambah dengan 2 variabel untuk umpaan liquid maupun vapor, ya kan? Jadi arus stream yang memiliki multi komponen itu memiliki degree of freedom sejumlah komponennya plus 2 variabel. Itu sudah standar, ya, dalam dasar-dasar optimasi. Dalam dasar-dasar optimasi itu sudah kita pelajari, ya, bagaimana menghitung degree of freedom itu. Nah, dalam analisis degree of freedom ini kita bagi menjadi 3 kasus, ya kan. Yang pertama adalah menara dengan kondenser dan reboiler. Ya, ini menara dengan kondenser dan reboiler berarti lengkap, ya. Nah, itu biasanya adalah distillation tower biasanya, atau ekstraksi dengan recycle, ya kan. Top dan bottom yang ada recycle di top dan bottom, ekstraksi atau distilasi. Kemudian ada juga menara yang tanpa kondenser dan reboiler. Apa itu?
yaitu absorpsi dan stripping tanpa reflux, ya kan? Absorpsi dan stripping tanpa reflux. Kemudian ada yang kita operasikan dengan di antara keduanya itu. Artinya ada yang menggunakan kondenser saja, ada yang menggunakan reboiler saja. Itu kan ada analisis degree of freedom-nya masing-masing. Analisis degree of freedom dalam simulasi dengan jumlah stage yang sudah diketahui, maka untuk distillation tower itu ada 2 degree of freedom. Berarti kita dalam destilasi itu, dalam simulasi destilasi kita hanya punya kesempatan untuk menetapkan 2 parameter saja. Misalnya apa? Jumlah destilat dan kemurniannya. Nah, hanya 2, ya kan? Nggak bisa. Tambah reflux itu nggak bisa, hanya 2. Jadi kita hanya bisa menetapkan 2. Kalau kemurnian dengan reflux bisa, tapi jumlah destilatnya kita nggak bisa tetapkan. Nah, dihitung oleh sistem. Jadi itu yang dimaksud degree of freedom dalam simulasi, ya kan. Maka kalau dalam simulasi kita harus lihat ini degree of freedom-nya untuk ketika mau menetapkan sebuah parameter, ya kan. Pada stripping dan absorpsi tidak ada degree of freedom-nya. Jadi dalam stripping absorpsi itu kita nggak bisa menentukan bebas, ya kan. Nggak bisa menentukan bebas. Biasanya kita harus menetapkan liquid dan vapor rasionya ini berapa. Karena ini yang menjadi agent pemisahnya nanti. Kalau ini nggak tepat nggak bisa dipisahkan, ya kan? Karena kita lihat di situ nggak ada degree of freedom-nya, tidak ada kebebasan di situ kita untuk memilih atau mengoptimasi. Untuk kasus kolom di antara keduanya, antara destilasi dan absorpsi yang kita gabungkan, di sini kan destilasi dan ekstraksi pada sistem yang ada reboiler dan kondensernya tadi. Kemudian pada absorpsi dan stripping yang tidak ada reboiler dan kondensernya, tidak ada reflux. Di sini ada 2 degree of freedom-nya, di absorpsi dan stripping ada 0, tidak ada. Nah, kalau kita gunakan kolom gabungan dari keduanya, artinya kombinasi atau operasinya itu gabungan darinya, misalnya absorpsi dengan reflux atau destilasi dengan tanpa kondenser atau tanpa reboiler, berarti kita akan hanya punya 1 degree of freedom. Jadi gabungan dari 2 sistem. Di industri untuk degree paket tower, ya, kalau kita menggunakan kolom bahan isian, maka nanti konsep pemasangannya atau konsep unitnya adalah seperti ini, ya. Jadi kita lihat di sini ada semacam distributor. Jadi ini liquidnya tidak bisa dialirkan, hanya nanti jadi channeling, ya kan, maka diberi distributor di sini biar dia bisa menyebar mengalirnya, ya kan. Kemudian ada semacam ini untuk penahan gasnya. Jadi ketika gas itu naik membawa liquid, nanti melalui celah-celah yang berkelok-kelok ini, por-pori ini, maka liquidnya akan tertahan di sini, lalu dia akan jatuh lagi, gasnya akan keluar dengan bersih. Nah, ini yang disebut dengan demister. Biasanya seperti itu, ya, desainnya. Ini desain utamanya. Kemudian sebagai tambahan dalam pembahasan kita adalah kita pelajari juga tentang batch process atau batch distillation, ya. Batch distillation ini adalah sebenarnya adalah proses distilasi yang sudah sangat kuno, yang sudah kita ketahui. Namun sekarang ini sedang trennya kembali untuk dipelajari karena dia memiliki banyak keunggulan. Apa keunggulan yang dimiliki oleh batch distillation? Di antaranya adalah flexibility. Kenapa dia bisa fleksibel? Dalam batch distillation kita memiliki keunggulan manfaat. Antara lain kita bisa memproduksi specialty chemical. Jadi bahan kimia khusus, ya, specialty chemical itu semacam bahan kimia khusus biasanya untuk obat-obatan. Kan dia jumlahnya sedikit memang, tapi dia harus dengan kemurnian yang tinggi. Padahal dia berada dalam campuran yang sangat kompleks atau sangat banyak. Jadi kasusnya hampir sama dengan absorpsi dan stripping tadi, ya. Kita punya campuran gas yang banyak, lalu kita ingin mengambil salah satu darinya dengan kemurnian yang tinggi, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, kalau kasusnya itu tidak bisa di stripper atau di stripping dan tidak bisa diabsorpsi,
maka mau tidak mau kita harus gunakan destilasi. Nah, destilasi kalau kita pakai destilasi kontinu nanti ongkos operasionalnya lebih berat. Kalau kita punya di destilasi kontinu yang pernah kita pelajari, kalau kita punya tiga komponen, maka kita butuh 2 menara, ya kan? 2 menara destilasi. Kalau kita punya 10 komponen, berarti kita butuh 9 menara destilasi kalau ingin dimurnikan semuanya. Nah, kalau yang ingin dimurnikan itu sedikit, contohnya untuk bahan specialty chemical ini, misalnya untuk bahan obat-obatan yang ada di dalam sebuah bahan organik atau dalam ekstrak, ya, kita sudah punya ekstrak dari daun biji, dari daun jambu biji, lalu kita ingin mengambil taninnya, padahal di sana ada banyak sekali komponen yang lain, maka kita tidak mudah untuk mengambilnya dengan kita ekstraksi. Memang nanti akan terambil dengan ekstraktor itu dengan solvent, tapi yang terbawa kan banyak, tidak hanya dia. Mungkin kita dapat 12 atau 13 komponen, lalu kita ingin mengambil salah satu darinya. Atau sama seperti kita mau mengambil eugenol dari minyak cengkeh, di situ ada 13 atau 15 komponen, lalu kita ingin mengambil satu dari komponen itu, lalu jumlahnya cukup besar sih. Jadi kalau jumlahnya kecil kita bisa gunakan absorpsi dan stripping, ya, tapi kalau jumlahnya besar kan mau nggak mau harus destilasi. Nah, destilasinya apa yang kita gunakan? Yaitu dengan menggunakan bed distillation ini, karena dia memiliki kelebihan, ya kan, kelebihan di mana inventory-nya rendah, artinya kita cukup 1 menara bisa untuk memurnikan banyak komponen. Kemudian dia punya flexibility di situ, punya flexibility sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tinggal setting atau desain kondisi operasinya untuk mendapatkan satu kondisi pemisahan yang kita inginkan. Ya, memang prosesnya di sini adalah proses yang sangat dinamik. Jadi time dependent, ya kan, sangat tergantung pada waktu dia dalam prosesnya itu. Sangat tergantung pada waktu, sehingga disebut proses yang. Nah, setidaknya bed distillation ini menjadi prioritas kajian saat ini dalam penelitian master para S2 dan seterusnya, ya, banyak juga, ya, S3 juga ada yang belajar tentang bed distillation ini, karena dia memiliki kelebihan yaitu low capital cost, kemudian memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Artinya dengan satu kolom saja kita bisa memisahkan banyak komponen sekaligus, ya kan, dengan kemampuan mengolah umpan yang bervariasi, ya, yang sangat luas varietinya, ya kan. Artinya campuran macam apapun bisa kita pisahkan dengan bed distillation ini. Tetapi kelemahannya adalah dia lebih boros dalam sisi efisiensi, ya, energinya dibandingkan dengan yang kontinu. Jadi dia less efisien, ya kan. Di operating cost-nya sangat mahal. Kemudian operasinya juga termasuk unsteady, sehingga sangat sulit untuk dikerjakan, ya kan. Hard to understand, ya, for plant personnel, ya, dengan jumlah degree of freedom yang sangat banyak, ya, sehingga sulit juga untuk dioptimisasi, ya kan, untuk dioptimasi, karena banyak sekali parameter yang bisa kita tentukan di sana. Artinya penelitian tentang bed distillation ini masih sangat terbuka luas, ya kan, sangat terbuka luas, karena peluangnya kita masih punya banyak drawback di sini, banyak yang tidak kita ketahui, ya kan. Berarti kan kita harus mempelajari dinamikalnya, tapi umumnya dia menggunakan simulasi sih, ya kan, biar kita lebih memahami bagaimana perilaku dalam menara destilasi bed. Penggunaan bed destilasi di industri ini biasanya digunakan untuk memisahkan reaktan, ya kan, dari bahan bakunya, ya kan, atau dari campuran. Kemudian memisahkan valuable product, ya kan, produk penting yang ada di dalam campuran reaksi itu, ya kan. Jadi dia semacam ini, cara kerjanya hampir sama dengan separator, dengan absorber dan stripper, ya kan. Dia mengambil sedikit tapi yang valuable, yang sangat berguna dan bermanfaat. Ya, recovering juga, ya kan, recovering seperti di stripper dan stripping dan absorpsi, ya kan.
dia melakukan recovery komponen yang biasanya hanya dengan satu proses saja. Kemudian atau bisa juga dengan remove undesired komponen. Nah, jadi bed distillation ini kenapa kita bahas di sini bareng-bareng dengan stripper dan absorber? Karena dia memiliki kesamaan fungsi ya kan, walaupun sebenarnya ya beda prinsip ya. Hanya bedanya sih kalau dalam simulasi sama, alat yang kita gunakan adalah kolom ya kan. Tapi dalam perhitungan memang agak berbeda ya kan. Hanya kalau kita menggunakan perhitungan rigorous yang hanya kesetimbangan fase di setiap plate, sebenarnya keduanya sama, mau absorpsi maupun stripping, stripping ataupun destilasi itu sama kalau dalam perhitungan rigorous ya. Nanti kita akan tahu. Nanti kita akan pelajari ya seperti apa perhitungan rigorous, perhitungan dalam bed distillation ini ya kan. Ini adalah salah satu contoh bentuk destilasi simple, yang simple bed distillation yang biasanya kita praktekkan di laboratorium ya kan. Hanya menggunakan semacam labu leher 3 ini kan, menggunakan labu leher 3 biasanya ya kan. Kemudian ini kondensernya di sisi ini kondenser, air pendingin masuk, lalu dia keluar di sana. Lalu nanti ini pemanasnya mestinya ya, ada pemanas di sini, kita beri pemanas. Kemudian dikondensasikan dengan kondenser ini, lalu kita peroleh produknya di sini. Nah, produk ini diprediksi kemurniannya dengan menggunakan persamaan ini, Rayleigh equation ya kan. Yang dia fungsi dari hasil integrasi ini Hb per Hf ya. Ini Rayleigh equation. Ini sangat terkenal dalam pemisahan untuk simple distillation ini ya. Namanya juga simple, berarti dia memiliki keterbatasan juga ya kan. Apa keterbatasannya? Di sini dikatakan dia tidak dapat memisahkan ya kan. Tidak dapat dimisahkan secara simultan dan pure in large amount ya kan, dalam jumlah besar. Ini nggak bisa ya kan. Kita lihat alfanya ya, the heavy komponen, jadi untuk komponen beratnya tidak dapat dipisahkan secara simultan ya kan, dengan kemurnian yang tinggi dan dalam jumlah yang besar. Artinya ada kemampuan ring pemisahannya yang terbatas. Atau dapat dikatakan dalam simple distillation seperti contohnya di awal tadi yang biasa kita lakukan di lab, kelemahannya adalah recovery produknya rendah, kemudian konsumsi energinya sangat tinggi, jadi tidak efisien. Maka kemudian di industri akan digunakan pemisahan bed distillation itu dengan jumlah plate yang lebih banyak atau disebut dengan bed rectifier. Jadi pemurnian ini jumlah plate-nya banyak ya kan di sini. Jumlah plate-nya ada banyak sekali. Lalu di sana nanti kita dalam konsep bed distillation di industri itu nanti kita akan menggunakan semacam cut ya, proses cut. Maksudnya apa itu ya proses cut? Jadi di sini kita buat semacam penampung produk ya kan. Yang kita punya 4 produk tank ini ya kan. Terus masing-masing kita beri keran, di sini ada kerannya masing-masing ini. Nah, keran ini nanti akan kita buka, yang lain ditutup sehingga ketika dari waktu time tertentu ya T1 misalnya, nanti kita punya dari T1 sampai T2, yang kita buka adalah keran 1, yaitu komponen yang paling ringan dulu. Ini mestinya di sini kita peroleh T1 sampai T2 dari sekian menit, dari menit pertama sampai menit ke-10. Ini yang kita buka, open, yang lainnya kita tutup ya kan. Maka nanti kita peroleh yang paling ringan, komponen yang paling ringan. Nah, kemudian di menit yang lain yaitu T3 sampai T4, lalu kita buka komponen yang kedua, ini di sini T3 sampai T4. Ini yang kita buka. Jadi di sini kita buka, ini dibuka ya kan. Lalu yang lainnya kita tutup. Di sini kita tutup,
ini ditutup, ini ditutup, ini ditutup, maka disebut dengan cut off, ya kan. Jadi kita cut, diambil, ini yang dibuka. Nanti kita akan peroleh di waktu sekian itu first slope-nya. Lalu kita peroleh intermediate cut-nya dengan cara yang sama seperti itu. Second slope cut dan intermediate cut. Jadi kita hentikan atau kita tampung produk itu secara bergantian. Kenapa? Karena dalam destilasi batch, jadi produknya ini kan diuapkan, nggak ada yang dikembalikan, ya kan. Ini ada sih di reflux, ya. Kalau di sini ada di reflux. Di sini dengan menggunakan sistem reflux, ya kan. Tapi kebanyakan kan diuapkan, ya kan. Diuapkan. Setelah itu umpan kan tidak diberi, ya kan. Umpannya kan cuma sekali masuk, ya kan. Nggak ada umpan tambahan lagi, sehingga kalau komponen ringannya sudah teruapkan, sudah ditampung di sini, diambil di sini, komponen ringannya sudah teruapkan, diampung di sini, maka yang tertinggal di produk bawah ini nanti hanya tinggal heavy saja yang paling berat. Maka di sini juga disebut heavy cut. Jadi produk beratnya nanti akan ada di bottom kolom, lalu produk-produk ringannya ada di top kolom, lalu kita pisahkan dengan cara dibuat multi tank, ya kan, sehingga akan ditampung di masing-masing itu. Alur cut off-nya tadi bisa kita pelajari dari komposisi profilnya, ya kan, composition profile-nya. Ini misalnya contohnya, ya kan, composition profile bed distillation seperti contoh yang nomor 2 ini, ya kan. Composition profile-nya kita lihat komponen XD2 yang biru, kemudian XD3 yang merah, XD1 yang hijau, ya kan. Yang pertama kali teruapkan di waktu awal dari 0 sampai berapa ini? Sampai 2, ya, sampai 2 jam. Yang teruapkan di 0 sampai 2 jam, di sini kita ambil, berarti dia akan memperoleh banyak sekali komponen hijau, ya kan. Kalau kita potong di sini, ya kan, produk spesifiknya kita potong di sini. Jadi kita akan memperoleh komponen hijau di waktu sampai 3 jam, ya kan. Jadi 3 jam pertama kali destilasi, kita akan memperoleh produk hijau yang murni. 3 jam pertama. Kemudian kita cut off, kita matikan kerannya. Lalu kita tampung, berarti nanti sampai jam ke-7 ini campuran antara produk hijau dan produk biru, ya kan. Dan juga merah. Sedikit merahnya, tapi biru dan hijau banyak. Lalu di waktu ke-7 sampai ke berapa ini? Ke-10, ya, 10 lah, ya, atau 11, ya kan. 10,5. Di waktu ini kita akan dapatkan produk yang banyak sekali produk biru dengan sedikit produk hijau. Nah, jadi kita mendapatkan satu tangki yang pertama ini banyak hijau, sedikit sekali biru. Lalu tangki yang kedua ini banyak biru dan masih ada sedikit hijau, komponen hijau. Nah, itu yang dimaksud dengan cut off tadi. Jadi kita kalau sudah tahu profilnya seperti ini, maka kalau sudah kita simulasikan, kita bisa tentukan cut off-nya kapan untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Cut off-nya kapan? Nah, itu kita lihat dari profil komposisinya ini. Mengapa kita perlu lakukan pemodelan dan simulasi dalam batch distillation? Karena dengan pemodelan dan simulasi itu kita akan bisa meningkatkan pemahaman ini, ya, pemahaman kita tentang proses. Kemudian kita bisa lakukan optimasi, ya kan, bagaimana kita mengatur operating agar bisa optimum. Kemudian kita bisa melakukan sejumlah test run, ya kan, perform plan. Dan di sini kita berarti lebih hemat kalau pakai simulasi, ya kan, daripada kalau kita percobaan langsung, berapa ongkos, kan mahal kan, maka digunakan simulasi. Atau bisa juga untuk keperluan training. Jadi di sini simulasi ini banyak sekali penggunaannya dalam batch distillation, ya, yaitu untuk understanding, improve, kemudian untuk operating policies dalam kaitan optimasi, kemudian untuk save money, ya kan, karena kita bisa percobaan dengan test run dengan save money, dengan lebih menghemat. Kemudian kita bisa juga train, ya kan, melakukan training secara langsung dengan model daripada menggunakan
alatnya langsung, nanti malah mahal kalau pakai alatnya, bahaya juga. Kita bisa memberikan training pada personal atau karyawan. Pendekatan yang digunakan dalam simulasi ada 3 konsep ya, 3 pendekatan. Yang paling mudah yaitu dengan shortcut, model shortcut. Ini kan model simpel ya kan, namanya shortcut ya kan, potong singkat ya. Kemudian menggunakan approximation model. Lalu yang paling bagus adalah menggunakan regress model ini. Jadi model yang menggunakan neraca panas dan neraca massa dan proses kesetimbangan itu ya kan. Maksudnya dia mempertimbangkan plate to plate calculation atau perhitungan kesetimbangan fase di setiap plate. Itu yang disebut dengan regress calculation. Jadi di sini dalam regress calculation ini kita tidak menggunakan asumsi apapun ya kan, tapi semua kita perhitungkan. Nah, itu regress. Biasanya kita dalam simulasi tidak langsung ke regress ya kan. Kenapa begitu? Wah, karena ya memang susah ya kalau langsung ke regress. Misalnya kita mau membuat suatu perhitungan, kita mesti tahu shortcut. Jadi biasanya dimulai dari shortcut dulu biar kita punya prediksinya nanti seperti apa. Nah, setelah kita dapatkan shortcutnya, berapa jumlah reflux-nya, berapa jumlah ininya menurut shortcut itu, baru kemudian kita setting dia di regress model. Karena dalam regress model kan kita harus masukkan jumlah reflux-nya, jumlah ininya ya kan. Kalau belum di shortcut kita belum tahu. Jadi kalau mau simulasi menara destilasi maupun absorpsi dan stripping ya, kolom lah ya, simulasi kolom, memang baiknya kita gunakan atau kita lakukan dari shortcut model dulu. Nah, dari shortcut model itu nanti kita gunakan sebagai dasar untuk merancang model yang regress, model yang detail. Jadi kita ambil singkat lalu detail. Biasanya nanti yang dipakai di industri yang ini yang lebih terpercaya ini. Jadi tingkat errornya dengan percobaan dia lebih sedikit regress itu. Kalau shortcut ya jelas beda jauh ya kan. Sebenarnya untuk perhitungan di industri yang paling sering adalah regress. Tapi kita sebelum sampai ke regress kita perlu shortcut biar mempercepat dalam simulasi. Dalam simulasi shortcut ya kan, dalam simulasi shortcut di sini kita mengambil asumsi ya kan, karena shortcut pasti ada asumsi-asumsi. Misalnya liquid hold up-nya di dalam kolom itu kita abaikan. Kenyataannya kan ada ya di dalam kolom itu. Di dalam plate maupun packing pasti ada ya cairan dan gas yang tertahan. Cairan yang liquid, cairan yang tertahan di plate-nya ya kan. Yang kemarin kita gambarkan ini plate, lalu di sini ada wire, nah, di sini cairan yang tertahan. Nah, dalam perhitungan shortcut ini dianggap tidak ada, ini dianggap 0 ya kan, padahal sebenarnya ada ya kan, maka nanti akan berpengaruh pada perhitungan ya kan, itu dianggap 0, dianggap tidak ada. Kemudian dynamic behavior di sini didekati dengan steady state operation, nah, dianggapnya steady state ya kan. Kemudian setiap time step kita menggunakan tidak menggunakan differential equation ya kan, padahal kalau dalam batch distillation kan mestinya dinamik ya, ada fungsi waktu. Tapi di sini dia tidak gunakan diferensial, lalu dia hanya gunakan aljabar seperti biasa ya kan, yaitu Lx kali plus Y plus VY ya kan, yang biasanya kita punya Lx komponen X misalnya komponen A ya kan, LXA plus VYA sama dengan bla bla bla. Ini kan berarti di sini kita tidak menggunakan diferensiasi. Padahal dulunya DLDT, DVDT ya kan. Tapi di situ tidak kita gunakan. Berarti hanya L-nya dianggap konstan, V-nya juga dianggap konstan. Nah, ini biasa dipakai kalau dalam binary system kita pakai McCabe-Tiley. Kalau dalam multi komponen kita menggunakan yang terkenal ini, Fangs, Underwood, Gilliland. Ini untuk mendapatkan reflux,
kemudian jumlah plate, ya kan, dan kemudian feed plate location, yaitu menggunakan FUG. Ya, biasanya kalau di simulator disebutnya seperti Fangs Underwood Gidilan, atau FUG. Pada simulasi proximate, ya, di sini kita tidak seperti shortcut tadi yang semua hold up-nya di-AP-kan. Kalau di sini kita mulai perhitungkan hold up-nya itu, ya kan. Tapi kita anggap hold up-nya itu konstan hold up-nya. Sedangkan vapor-nya di-AP-kan, ya kan. Kemudian tidak ada heat balance, tidak ada pertukaran panas, ya kan. Kemudian trainnya dianggap ideal. Kemudian mixing liquidnya sangat sempurna atau bagus. Ini asumsi pada approximate model, ya, simulasi dengan menggunakan model pendekatan. Di dalam menara destilasi batch, di situ kita lihat akumulasi itu ada di mana-mana, ya kan, yaitu di bottom ini akumulasi, kemudian di plate, ya, di plate ini juga ada akumulasi, kemudian di kondenser ini kondenser juga ada akumulasi. Jadi ada beberapa lokasi akumulasi ini. Nah, ini kita anggap konstan kalau approximate. Kalau shortcut ini dianggap Nah, permasalahan yang sering kita temui dalam simulasi destilasi maupun absorpsi maupun stripping, ya kan, yaitu di samping masalah operation tadi juga ada masalah numerical. Numerical itu berarti kemampuan komputasinya, ya kan, komputasinya. Karena apa di sini? Karena kita menggunakan sistem dinamik, ya kan. Sistem dinamik berarti sistemnya adalah berupa diferensial, bukan aljabar. Nah, kalau diferensial itu berarti berubah terhadap waktu. Nah, dan itu nanti akan menghasilkan persamaan yang stiff, persamaan yang sangat curam pergerakannya. Wah, perubahannya begini drastis. Nah, sehingga kita harus gunakan integration step yang paling kecil. Kalau terlalu besar nanti seperti di sini, nah segini integration stepnya, otomatis nanti akan menyimpang hasilnya, ya kan. Sehingga di sini butuh perhitungan yang sangat berat kalau kita ingin ketelitian yang tinggi. Kadang dengan implicit integration, skema implicit integration, nah ini artinya di sini digambarkan secara numerik, jadi ada problem. Artinya kalau kita simulasi batch distillation atau destilasi, ya, pada umumnya ataupun stripping, ya kan, ketika tidak conversion atau tidak mendapatkan hasil, belum tentu itu permasalahannya dari parameter yang kita tetapkan. Bisa juga itu permasalahan dari parameter perhitungannya, bukan parameter alat yang kita tetapkan, tapi bisa juga dari parameter perhitungannya. Terutama kalau kita simulasikan alat yang ada di industri, ya, kita sudah set sama persis dengan yang ada di industri, tapi kok ternyata hasil hitungannya nggak jalan atau nggak bisa conversion. Itu berarti parameter perhitungannya yang belum kita tetapkan atau parameter numericalnya. Mungkin kita harus pakai optimasinya, atau untuk mencari nolnya pakai Newton-Raphson, atau pakai yang secant, mungkin biar lebih cepat pakai secant, tapi mungkin tidak stabil. Pakai Newton-Raphson lebih teliti, tapi nanti kerjanya lebih berat. Nah, ada keadaan di mana kalau dibuat perhitungan teliti malah susah. Nah, itu isu-isu numerik. Artinya di sini ada, ya, di dalam simulator nanti ada parameter numeriknya di sini. Ini juga harus kita perhatikan juga parameter numerik di sini. Nanti biasanya kita akan pilih itu kan antara Newton-Raphson, secant, gitu, cara optimasinya dan seterusnya. Nah, di sini yang kita gunakan yang paling banyak digunakan di dalam industri, ya, diaplikasikan di industri adalah simulasi yang sifatnya rigorous. Karena di sini kita membutuhkan akurasi, ya kan. Akurasi dalam rigorous ini. Berarti nanti hasilnya akan lebih akurat, ya kan. Akan lebih tepat dibandingkan dengan kolom yang sebenarnya. Dan ini sangat penting, rigorous simulation ini. Kaitannya dengan kontrol, dengan optimasi, ya kan. Kemudian efisiensi di sini, ya kan.
efisiensi. Kalau kita akan melakukan efisiensi tapi simulasinya hanya shortcut, itu nanti ngoyo-woro ya kan, hasilnya belum tentu akurat. Lalu apa yang kita buat skenarionya mungkin tidak bisa diterapkan, atau kalau diterapkan hasilnya tidak seperti yang kita hitung gitu. Makanya biasanya yang dipakai di industri itu adalah rigorous simulation ini, yang memang sudah di sini hampir semua, ya di sini dikatakan titik kuncinya dalam rigorous itu ya kan. Hampir semua asumsi-asumsi, simplifikasi yang ada itu kita remove semua. Berarti di dalam rigorous simulation itu semua kita perhitungkan. Efek panas, kemudian hold up kolom, dinamik hold up kolomnya juga diperhitungkan, sehingga perhitungannya sangat rumit di sini, sangat kompleks. Karena itu nggak mungkin secara manual kita lakukan, pasti harus menggunakan bantuan simulator. Nanti Anda bisa gunakan, yang bisa dipakai untuk ini adalah menggunakan aplikasi ini, DWSim namanya. Ini free ini ya kan, ini free. Kalau sekarang sih suruh bayar ya kan. Dulunya free, sekarang suruh bayar tapi harganya murah, cuma $1 aja boleh. Kan murah sekali ya kan. Kalau pakai ChemSep yang kemarin kita kenalkan, pakai ChemSep, nanti kalau pakai ChemSep dia tidak ada opsi rigorous, dia paling hanya shortcut dan approximate model. Opsi rigorousnya nggak ada. Kalau di DWSim ini ada, atau ChemCAD ya ada, tapi berbayar ya ChemCAD itu. ChemCAD. Nah biasanya perbedaan software simulator itu hanya masalah data termodinamikanya saja. Yang berbayar itu biasanya lebih mahal, lebih banyak ya kan. Berbayar mesti lebih mahal. Jadi yang berbayar itu biasanya lebih banyak termodinamikanya. Sedangkan yang di gratisan begitu kayak DWSim gitu biasanya lebih sedikit sistem termodinamika yang dia sediakan. Tapi dalam prosedur perhitungannya DWSim ini malah lebih bagus. Artinya kita bisa memilih metodenya di situ. Bisa memilih metode, dia lebih open ya, karena dia sifatnya open source ya. Kita bisa lihat seperti apa kalkulasi yang dia lakukan. Maka untuk penelitian lebih bagus itu. Oke. Dalam simulasi rigorous ini persamaan yang kita bangun adalah neraca entalpi, ya kan? Kemudian hidrolik tray, artinya cairan yang ada di tray, hold up cairan yang ada di tray itu juga kita perhitungkan. Kemudian profil dari tekanan itu juga kita perhitungkan. Kemudian heat loss juga kita perhitungkan. Lalu external flow rate juga kita perhitungkan. Berarti di sini hampir tidak ada asumsi ya kan. Semuanya kita perhitungkan. Nah, parameter yang kita tetapkan dalam simulasi itu nantinya kita harus run plan and register time profile of mission variable ya kan. Kemudian run model several time with different value. Nah, kita jalankan dengan berbagai macam nilai parameter ya kan. Nah, setiap kita jalankan parameter yang kita lakukan itu kita simpan mestinya. Itu kita simpan. Nanti kita pilih yang terbaik dari hasil percobaan running banyak parameter tadi. Ya, ini cocok untuk yang mau melakukan penelitian dalam bidang simulasi ya kan. Jadi dalam penelitian simulasi maupun lab itu desain penelitiannya sama ya kan. Ya harus kita kerjakan persis lah, sama persis. Kita harus merancang apa yang akan kita teliti, merancang parameter yang akan kita uji, kemudian cara analisisnya. Yang berbeda paling hanya metode pelaksanaan penelitiannya. Yang satu harus menyiapkan alat, membeli bahan, lalu melakukan pekerjaan laboratorium. Sementara yang simulasi dia harus melakukannya di depan komputer dan harus merancang juga ya kan, sama parameternya, kemudian isu numerikalnya dan sebagainya, sama persis lah. Jangan dibedakan itu. Contohnya adalah ini, misalnya ini hasil eksperimen yang kita bandingkan dengan hasil simulasi.
kita plot dalam sistem dinamik, ya kan. Misalnya di sini kita lihat ya di sisi vertikal ini adalah merupakan profil temperaturnya, kemudian horizontal adalah waktu, lalu ini adalah profil komposisi dari bahan atau dari campuran yang ada di dalam menara destilasi itu yang kita simulasikan. Di sini lalu kita lihat perbedaannya ya, kalau di sini kita lihat perbedaannya. Berbagai macam parameter yang digunakan, EM-nya itu ya kan. Kemudian kita bandingkan dengan yang dari eksperimen yang warna merah ya kan. Lalu akhirnya kita akan peroleh nilai terbaiknya. Ini kalau diverifikasi dengan eksperimen. Tapi memang bagusnya penelitian simulasi itu dengan diverifikasi eksperimen. Bisa dari eksperimen kita sendiri, bisa juga data sekunder, data dari orang lain yang sudah dipublikasikan atau dari industri. Sehingga kita bisa lihat seperti apa profilnya ya. Kita bandingkan yang simulasi dengan eksperimen. Kita bandingkan simulasi dengan eksperimen di sini. Kita bisa lihat profilnya. Oh, ada perbedaan memang sih ya kan, warna kuning dengan warna merah itu di situ ada perbedaan. Lalu beberapa parameter yang kita kerjakan, kita lihat pengaruhnya. Tapi dari sisi profil kan sama ya kan pengaruhnya. Artinya dari simulasi itu sudah bisa menunjukkan performa dari menara dari alat yang sebenarnya itu. Nah, kemudian dari grafik ini, dari profil ini kita buat komposisi ya, komposisi profilnya seperti ini. Destilat dan bottom dari mole fraction-nya. Kalau ini kan flow rate-nya, mole fraction-nya dengan waktu di sisi kiri. Maksudnya di sisi horizontalnya. Beberapa operation pada batch column di sini adalah yang sering dipakai, yaitu menggunakan constant reflux ratio. Jadi rasio refluxnya cuma sekali itu saja, tidak diubah-ubah selama proses, ya kan. Sehingga nanti akan kita peroleh XD-nya yang bervariasi. Kalau XD-nya yang kita buat konstan, jadi komposisi produknya yang kita buat konstan, berarti R-nya yang kita variasi. Jadi dia berubah-ubah terus. R-nya itu menyesuaikan untuk mendapatkan komposisi destilat yang terbaik. Nah, ini dalam operation prosedurnya ya kan, dalam pengendalian. Mana yang lebih mudah ya kira-kira? Kalau dalam pengendalian ditinjau dari sisi pengendalian proses, mungkin yang lebih mudah adalah reflux ratio. Kita tinggal set kran untuk reflux ratio, udah selesai. Nah, tapi produknya bervariasi nanti kemurniannya. Tapi kalau kita ingin produk yang tetap bagus dengan hasil yang bagus, XD-nya konstan, berarti R-nya yang kita variasikan. Nah, itu berarti butuh alat kontrol yang sangat bagus, sensor yang bagus, yang dia dinamis dalam melakukan pengendalian. Atau dengan total reflux ini untuk startup biasanya ya kan. Lalu tahapan-tahapan dalam prosedur operasi seperti biasa, pertama kita lakukan startup, jadi total reflux, kemudian produk removal, ya, kita ambil main cut, kita ambil produk utamanya, lalu kita ambil off cut remove, jadi kita ambil slope-nya atau yang tadi ya, jam ke berapa yang kita gambarkan tadi ya, jam pertama gitu kita dapatkan produknya, kalau yang hijau yang kita inginkan, jam kedua yang di step yang kedua yang kita dapatkan biru dan hijau. Tapi kalau produk utamanya yang biru dan hijau, berarti produk main cut produk removalnya ada di tahap yang kedua. Yang pertama itu adalah off cut removal. Jadi off cut itu untuk ini yang bukan produk ya. Kalau main cut itu untuk produk utamanya. Nah, kenyataannya di dalam operasi ya, sebenarnya sebagai catatan akhirnya ya, constant reflux ratio ini adalah merupakan yang paling mudah ya kan, yang paling mudah untuk diterapkan. Constant reflux ratio ini yang paling mudah. Jadi di sana nanti kita tinggal mempelajari bagaimana operation karakteristiknya ya kan, kemudian komposisinya itu perubahannya seperti apa, kemudian kita baru tentukan recycling slope
cut-nya, kita potong di menit keberapa, jam keberapa, ya kan, untuk mendapatkan kemudian produk tertentu. Nah, ini konsepnya dengan R konstan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi dalam simulasi yang kita ajarkan ini kan kita mempelajari bagaimana kita melakukan analisis alat absorpsi, stripping, dan destilasi, ya, khususnya destilasi bed yang sangat mirip dengan absorber dan stripper, dan bagaimana kita melakukan simulasinya. Nah, ini semoga bermanfaat materi ini, khususnya yang mau melakukan penelitian simulasi, ya, agar bisa diaplikasikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.